Shalom Jemaat Tuhan dan selamat datang ke ibadah raya dalam talian BF First Valley. Kami sangat bersukacita kerana saudari dan saudara tetap setia bersama dalam ibadah raya kita secara online ini. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan kerana atas penyertaan Tuhan sampai ke hari ini. Dan mari kita membuka hati kita untuk membangun ibadah dimanapun juga kita berada, supaya kita tetap setia, kita siapkan hati kita untuk menyembah, menjadi penyembah yang sejati dan menyembah Tuhan di syurga di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita mulai dalam ibadah kita, saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di syurga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas hari-hari yang telah lepasnya Bapa. Hingga akan kehendak hari ini Tuhan Yesus, kami datang lagi Tuhan Yesus, bersatu Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus, bersatu dengan iman kami Bapa, datang bersatukan kami untuk mencuci dan menyembah Engkau saat ini Tuhan Yesus. Biarpun ya secara online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu akan menyertai kami dimanapun kami berada Bapa, yang akan melayani Tuhan Yesus. Kiranya Engkau guna pakai mereka Bapa, biarlah di saat pujian penyembahan dinaikkan Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu dirasakan sampai ke hati dalam jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dari awal ibadah kami, pertengahan dan hingga akhir ibadah kami, saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Oke, mari kita teruskan dalam pujian penyembahan kita. Jom! Mari naikkan pujian bagi Tuhan kita. Amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
lukis wajahku, bukan karena keluargaku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besarnya kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, jagat ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga, Engkau Yesus. Lagu pujian kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang selalu menolong kami. Di hati-Mu terukir namaku, tingkahku terlukis wajah-Mu, keluargaku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besarnya kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Kasih-Mu Tuhan, Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memegang kami Tuhan, yang memeluk kami Tuhan Yesus, dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Shalom sidang jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya doakan Anda sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus karena kesempatan kita dapat bersua di alam maya untuk minggu ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan yang saya ambil daripada Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Mari sidang jemaat dan mari anak-anak yang ada di sekitar kita membaca di dalam 1 Kolose pasal yang ke-15 ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Tajuk besar firman Tuhan pada hari ini adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat yang terakhir, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Mari sidang jemaat kita berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan ini. Bapa Surgawi yang kami muliakan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena kesempatan di mana kami dapat belajar akan firman-Mu dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sehingga 23. Biar Tuhan Engkau memberi pengertian, konsentrasi kepada kami di dalam kami mempelajari firman-Mu ini, dan biarlah firman ini menjadi pedang mata dua menusuk setiap hati kami, agar kami mengerti isi hati-Mu buat kami pada minggu ini. Terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat pimpinan-Mu menyertai kami sepanjang hidup ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana ya Tuhan, kami percaya di dalam tangan Yesus Kristus yang memegang setiap kehidupan kami. Engkau yang akan melindungi, menjaga kami siang dan malam. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih dan saya hormati sekalian, bagaimana keadaan kita pada hari ini? Apakah kita sehat? Apakah keluarga kita sehat? Apakah anak-anak kita sehat? Hari ini firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 23 mengajarkan kita untuk tekun di dalam iman, teguh dalam pengharapan.
saya mengambil tema ini, yaitu tekun dalam iman, teguh dalam pengharapan. Dan saya akan memfokuskan kepada firman Tuhan dalam ayat yang ke-23, Kolose pasal yang pertama dan yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Pada waktu itu banyak nabi-nabi palsu yang mengajarkan firman-firman yang di luar di dalam Kristus. Namun sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalau kita lihat poin yang pertama hari ini, bertekun di dalam iman. Secara umumnya, kalau kita lihat tekun di dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati kita, dan tidak mudah goyah dan tidak mudah dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang datang menimpa kita. Tekun di dalam iman berarti tidak mudah untuk diombang-ambing dalam persoalan, dan tetap teguh iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kita dan mengingatkan kita supaya kita harus bertekun, agar kita harus tetap rajin, setia, dan sungguh-sungguh mengimani Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana keadaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah iman kita digoncang dengan keadaan, dengan situasi keluarga kita, keuangan kita, pekerjaan kita, dan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita? Apakah iman kita goyah? Dan kita lihat kepada firman Tuhan ini, kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-22 mengatakan, firman Tuhan berbunyi begini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus mengalami banyak sengsara. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, yaitu pada zaman di 3 tempat, yaitu di Listra, Iconium, dan Antioquia. Rasul Paulus memberi nasihat dan mengingatkan murid-muridnya supaya mereka menguatkan hati, agar mereka tetap bertekun di dalam iman, yaitu teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia juga mengingatkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, bahkan dihina, bahkan dicaci, bahkan mengalami tekanan dan sebagainya. Namun percayalah, barang siapa yang bertekun dalam iman kepadanya, pada akhirnya Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, akan memberi bahagian hidup yang kekal, yang damai sejahtera di surga. Haleluya. Karena apapun kondisi kita pada saat ini, kita harus bertekun di dalam iman dan kepercayaan kita bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang
dapat menguatkan hati kita, dapat mensejahterakan kita, bahkan dapat mendamaikan hati kita di saat kita membaca akan firman Tuhan ini. Kita juga harus meningkatkan dan menguatkan iman kita bahwa Injil ini adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Dan poin yang kedua pada hari ini yang saya akan bawa adalah teguh di dalam pengharapan. Teguh di dalam pengharapan berarti tidak berubah di dalam harapan. Apa yang kita harapkan selama ini dari mula-mula itu tidak pernah sekali akan berubah. Dan ia juga diartikan dengan tidak mudah dipengaruhi atau tidak goyah. Teguh dalam pengharapan, Rasul Paulus juga menasihatkan supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam ayat yang ke-23 kita melihat tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya di sini supaya iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus, agar iman kita kepadanya tidak goyah dan tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih sekalian, dan kita tidak boleh kembali kepada keadaan asal kita dengan segala perbuatan jahat yang membinasakan jiwa kita. Firman Tuhan ini memberi sukacita, memberi damai sejahtera sesudah yang kita terima selama ini. Injil Kristuslah yang kita dengar. Dan yang ketiga, berpegang kepada pengharapan. Yang ketiga adalah berpegang kepada pengharapan. Roma 15 ayat yang keempat, Rasul Paulus sangat dengan tegasnya menasihatkan dan mengingatkan para teman-temannya yang waktu itu di Roma. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itu yang dinyatakan di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Melalui pernyataan Paulus ini, di dalam ayat ini diingatkan bahwa supaya firman Tuhan yang sudah ditulis menjadi pelajaran yang baik dan lebih baik dan yang terbaik bagi kita, supaya kita semakin teguh, iman kita semakin hari semakin meningkat di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan memiliki penghiburan daripada firman Tuhan, yaitu di Alkitab kita. Dan dalam Roma 12 ayat yang ke-12 berbunyi begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di saat kita mengharapkan sesuatu, kita harus bersukacita. Di dalam kesesakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersabar. Dan kita harus juga berdoa dengan tekun. Dan yang keempat, dibenarkan oleh iman. Beginilah firman Tuhan yang ditulis dalam Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kemudian kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya yang sangat kudus dan mahal. Kita sudah ditebus
dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Dia. Bukan dengan emas, perak, dan permata, dan bukan dengan barang yang fana, tetapi Dia menebus kita, bahkan Dia membenarkan kita dan menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus. Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada haleluya saudara, haleluya. Dan apa yang kita pelajari pada hari ini, apakah kita tetap setia bertekun di dalam iman? Apakah kita teguh dalam pengharapan kita? Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya ingin membawa kita kepada satu ilustrasi. Ada sebuah batu yang berukuran sangat besar dan kuat. Ia sangat sombong karena ia memiliki kekuatan yang begitu hebat, dan berkata bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan saya. Itu kata batu tersebut. Kemudian datanglah besi. Besi mencoba untuk menghancurkan batu ini. Besi dengan seluruh tenaga dan kekuatannya untuk menghancurkan, dan dia berulang kali mencoba membenturkan tubuhnya atas batu tersebut. Namun akhirnya batu itu tidak pecah. Batu itu semakin kuat, dan besi pula. Besi ini bengkok. Besi telah menyerah, dan datanglah api. Dengan kekuatan dan panasnya api ini, ia coba untuk membakar batu ini tadinya, tetapi hasilnya sia-sia. Batu ini juga tetap berdiri dengan kokohnya. Kemudian datanglah air. Air datang dalam bentuk titisan, ya, yang jatuh tepat kepada batu ini. Nah, si batu ini berkata dengan sombongnya, dia tertawa, bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan aku? Kau hanya tetesan air. Tetapi air ini tetap menitis. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan sampai bertahun-tahun lamanya. Kini batu itu sudah tidak menyombongkan dirinya lagi, karena dia sudah berlubang akibat daripada tetesan air yang terus menerus. Suatu kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Air dapat mengalahkan batu karena ia tekun. Memang air tampak tidak sekuat besi, dia tidak sekuat api, tetapi karena ia tekun, akhirnya dia menjadi pemenang. Hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita melihat batu besar, mungkin itu permasalahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, teman-teman kita, bahkan ekonomi kita sekarang ini, bahkan sakit penyakit yang menimpa kita. Kita merasakan itu seolah-olah batu yang bermasalah, terlalu kuat untuk kita tanggung. Mari kita jadi seperti air Bapak Ibu Saudara. Tetap tekun di dalam Tuhan, tetap tekun untuk berdoa, tetap tekun untuk mengerjakan setiap bahagian yang telah diberikan kepada kita. Dan kita harus untuk tetap bersyukur dalam apa keadaan situasi yang sedang terjadi. Orang yang beriman harus mengetahui bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang dihadapi, dialami, karena kebenaran harus dijalani dengan ketekunan. Hati yang teguh dan tahan uji, pengharapan yang abadi, kekal, tidak berubah-ubah kepada Yesus Kristus yang memampukan kita untuk menghadapi
gelombang apa jua yang terjadi di dalam hidup kita. Berbahagia menghadapi kesengsaraan, ya, karena kita percaya bahwa Allah sendiri akan memberi jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Ada amin, saudara? Kemenangan hidup seorang yang percaya di dalam Tuhan adalah seperti busur dan anak panah di tangan pahlawan. Segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus tanamkan di dalam diri kita, dan kita harus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan mudah putus asa, saudara. Kita pasti ada sinar di ujungnya nanti, di saat Tuhan Yesus datang. Mari kita bangunkan hubungan yang akrab dengan Allah. Mari kita ingat selalu akan Yesus Kristus di dalam doa kita. Dialah yang akan meneguhkan iman kita untuk menang, untuk menghadapi beban hidup ini. Pandanglah pengharapan kita. Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Kita pasti di dalam hidup ini Tuhan yang memegang, Dia yang menjadi nahkoda kapal di dalam kehidupan kita. Allah memberi kita kesanggupan untuk tetap beriman kepadanya di saat kita tekun beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang sempat saya kongsikan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Apapun keadaan, apapun situasi kita percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang serba ringkas ini. Kami dapat mempelajari firman-Mu ini yang menguatkan kami, yang membimbing, mendorong kami dalam kehidupan kami akhir-akhir ini ya Tuhan. Apapun yang kami alami, Tuhan, kami doakan penyakit COVID-19, Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas negara kami Malaysia dan negeri kami Sarawak ini ya Tuhan. Segala sakit penyakit ini dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya Yesus adalah sumber segala sesuatu. Segala sakit penyakit ini tidak berhak atas kami orang yang percaya. Kami berdoa ya Tuhan, jauhkan negara kami Malaysia daripada malapetaka bencana alam yang tidak kami ingini ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu dalam kawalannya, dalam kontrolnya Tuhan Yesus sendiri. Dan kami berdoa buat frontliner kami ya Tuhan, dan beri kekuatan bagi dokter, bagi nurses dan segala semua frontliner yang terlibat di dalam pengurusan bencana COVID-19 ini ya Tuhan. Lindungi keluarga kami di mana saja mereka berada. Bahkan kami berdoa yang mengalami penyakit ini ya Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada sinar dan pengharapan bila kami beriman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan Yesus, pada minggu ini kami serahkan segala aktiviti kami dalam tangan-Mu. Kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami. Segala yang apapun yang kami perlukan, kami percaya Yesus yang menyediakan semuanya buat kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami peralaskan semua doa kami ini dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sidang Jemaat yang saya kasihi, selamat bertemu kembali. Stay safe, jangan jalan-jalan. Sebab itu ambillah senjata Allah